Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk adik-adikku semuanya SMA se-Sulawesi Selatan. Apa kabar adik-adik? Insya Allah sehat ya. Tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Nah, soal nomor 6 ini mungkin sudah dibahas juga kemarin, ini masuk dalam materi dalil De Morgan ya. Jika Kiana membaca buku, maka ia mengajar les kimia dan matematika. Nah, kita lihat dulu nih. Yang menjadi kata kuncinya adalah jika. Jika Kiana membaca buku P, maka dia akan mengajar les kimia Ki. Nah, ini hati-hati ada kata dan itu adalah si terbalik ya. Dan matematika R. Nah, Desi tidak mengajar les kimia. Nah, tidak mengajar les kimia berarti negasi Ki dan apa? Negasi matematika, negasi R. Oke, ini mudah sekali karena sisa menggunakan materi dalil De Morgan. Ingat, untuk materi dalil De Morgan ada berapa dalilnya? Ada dua. Jika nanti negasinya dikali masuk, adik-adikku semuanya, dikali masuk ke sini, berarti nanti perubahannya pada saat diekuivalenkannya itu tandanya dari disjungsi menuju konjungsi ya, atau dari atau menjadi dan. Nah, kita lihat dulu, jika P maka Ki dan R ya. Lanjut, premis kedua, tidak ya. Tidak Ki dan tidak R. Nah, berarti yang kedua ini nih yang perlu untuk kita rubah ke dalam bentuk dalil De Morgan. Berarti boleh dong menggunakan dalil De Morgan yang pertama yang ini nih. Oke ya. Berarti kita rubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Negasinya kita keluarkan. Boleh kakak tulis ulang di sini? Jadi jika P maka Ki dan R ya. Terus nanti keluarkan negasi Ki dalam kurung ya. Ki karena ini keluar, berarti yang ini berubah ya menjadi atau R. Nah, mungkin soalnya ini harus dirubah ya. Harusnya soalnya ini menggunakan kata atau. Jadi kakak revisi soalnya langsung di whiteboardnya ya. Ini harusnya menggunakan kata atau, supaya nanti di soalnya itu bisa dimatikan yang mana yang sesuai. Jadi kakak boleh ganti ini ya, review ulang, rubah ulang ini ya, kata dannya berubah menjadi atau. Nah, soalnya ini direvisi sedikit ya, ini atau ya. Nah, karena sudah sesuai ya, sudah sesuai, berarti kita lihat. Nah, ada yang sama tidak ya? Nah, kalau yang ujung yang bagian akibatnya sama dan di pernyataan atau premis keduanya itu ada negasi, berarti dalam penarikan kesimpulannya itu adalah penarikan kesimpulan apa? Tolens ya. Jadi ini boleh dimatikan, nanti jawabannya adalah negasi P. Nah, berarti kita tulis di sini jawaban kesimpulannya adalah negasi P. Yang mana sih si negasi P? P-nya tadi adalah Kiana membaca buku, berarti jawabannya Kiana membaca buku sudah pasti salah. Kiana tidak membaca buku. Jawabannya adalah bravo. Oke, sejauh ini paham ya? Jadi ingat tadi, tulis tips and triknya dari awal sampai akhir dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, tulis simbol dulu. Setelah tulis simbol,
Kita lihat identifikasi termasuk dalam penarikan kesimpulan yang mana. Jadi model yang mana yang digunakan dalam kesimpulannya. Setelah itu hapus pernyataan yang sama. Nah, setelah kita hapus pernyataan yang sama, ekuivalensikan jika memang perlu untuk diekuivalensikan. Jadi boleh jadi nanti ekuivalensinya ada di soal, boleh jadi di sini diekuivalensikan jika nanti ingat tidak sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan khusus untuk dilema, dan nanti juga boleh jadi diekuivalensikannya di mana? Di jawabannya ya. Jadi adik perlu untuk mengetahui 3 step. Tulis simbol dulu untuk lebih mudah. Setelah itu tentukan modelnya, model penarikan kesimpulannya apa. Setelah itu jika soalnya perlu untuk diekuivalensikan, ingat ada 4 bentuk ekuivalensi. Setelah itu langsung hapus pernyataan yang sama. Oke, seperti itu tips dan triknya ya dalam mengerjakan soal terkait dengan penarikan kesimpulan.